studi mahasiswa pasca sarjana jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar. Hai teman-teman semua, siapa di sini yang suka sastra? Kita akan mempelajari tentang sastra anak. Apa sih itu sastra anak? Menurut Puryanto, sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu anak yang berusia antara 3-12 tahun. Sedangkan sastra anak menurut Norton adalah sastra yang mencerminkan perasaan dan pengalaman anak-anak melalui pandangan anak-anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sastra anak adalah karya sastra yang dalamnya berisi nilai estetika dan hiburan secara keseluruhan dapat dipahami oleh anak yang berusia 3-12 tahun dan disampaikan lewat orang yang lebih dewasa di sekitarnya, seperti orang tua, anak-anak, dan guru. Maka dari itu, lewat karya sastra yang didongengkan atau diceritakan kepada anak, orang tua dapat mengajarkan kepada anak perbedaan tokoh yang jahat, ramah, baik, ataupun durhaka yang dapat diaplikasikan langsung dengan mengumpamakan anak itu sebagai contohnya. Tidak lupa mereka akan berpesan kepada anaknya untuk menjadi anak yang baik dan taat pada orang tua. Kita ambil contoh, apabila diceritakan mengenai legenda Tangkuban Perahu, mengenai tokoh Sang Kuryang kepada anak, maka orang tua akan berpesan jangan seperti Sang Kuryang yang durhaka pada ibunya. Padahal ibunya sudah merawatnya dari kecil, membesarkannya dengan susah payah. Usia anak-anak merupakan fase perkembangan yang sangat labil. Pada usia tersebut, anak-anak sangat mudah menerima berbagai hal, baik positif maupun negatif. Apa yang lebih banyak mereka terima pada usia anak-anak akan sangat menentukan perkembangan intelektual maupun moral pada saat dewasa nanti. Jika mereka lebih banyak diajarkan atau dibiasakan untuk membantu orang lain, gemar membaca, sopan santun, dan berbagai perilaku positif lainnya, setelah mereka besar, hal-hal baik itu yang akan terus mereka lakukan karena telah dibiasakan sejak dini. Demikian pula sebaliknya, jika anak-anak diajarkan atau dibiasakan dengan hal-hal negatif seperti berbohong, berkata kasar, maka bukan hal yang tidak mungkin, niscaya dia akan meneruskan kebiasaan buruk tersebut hingga dia dewasa nanti. Alangkah bagusnya jika pada masa-masa pencarian maupun produktivitas tersebut, anak-anak disuguhkan dengan berbagai bacaan yang dapat memperkaya intelektual dan moralnya. Salah satu alternatif bacaan yang penting diberikan kepada anak-anak dalam rangka memperkaya intelektual secara membentuk karakter dan budi pekerti adalah melalui bacaan-bacaan karya sastra, lebih khususnya lagi adalah sastra anak. Anak-anak yang telah terbiasa bergelut dengan sastra sejak usia dini akan menjadi lebih baik karena sastra diciptakan tidak semata-mata untuk menghibur, namun lebih dari itu, sastra hadir untuk memberikan pencerahan moral bagi manusia sehingga terbentuk manusia-manusia yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Karya sastra anak menjadi sangat penting dibiasakan kepada anak-anak sejak dini karena di dalamnya tersaji berbagai realitas kehidupan dunia anak dan dalam wujud bahasa yang indah. Sastra anak dapat menyajikan dua kebutuhan, yaitu anak-anak sebagai hiburan dan pendidikan. Anak-anak dapat merasakan hiburan lewat cerita maupun untaian kata dalam puisi anak melalui belajar sastra. Demikian pula dengan belajar sastra, anak-anak secara tidak langsung dididik untuk meneladani berbagai nasihat, ajaran, maupun moral yang disampaikan dalam karya sastra anak. Pada pandangan Tarigan, terdapat 6 manfaat sastra terhadap anak.
yang pertama, sastra memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan kepada anak-anak. 2. Sastra dapat mengembangkan imajinasi anak-anak dan membantu mereka mempertimbangkan dan memikirkan alam, insan pengalaman, atau gagasan dengan berbagai cara. 3. Sastra dapat memberikan pengalaman-pengalaman aneh yang seolah-olah dialami sendiri oleh para anak. 4. Sastra dapat mengembangkan wawasan para anak menjadi perilaku insani. Sastra dapat menyajikan serta memperkenalkan kesemestaan pengalaman kepada para anak. 6. Sastra merupakan sumber utama bagi penerusan warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun manfaat sastra anak untuk anak yaitu 1. Perkembangan emosional. 2. Perkembangan intelektual. 3. Perkembangan imajinasi. 4. Pertumbuhan rasa sosial. 5. Pertumbuhan rasa etis dan religius. 6. Eksplorasi dan penemuan. 7. Perkembangan bahasa. 8. Pengembangan nilai keindahan. Ditinjau dari segi fungsi pragmatiknya, sastra anak berfungsi sebagai pendidikan dan hiburan. Fungsi pendidikan pada sastra anak memberi banyak informasi tentang sesuatu hal, memberi banyak pengetahuan, memberi kreativitas atau keterampilan anak, dan juga pendidikan moral pada anak. Selain fungsi pendidikan dan hiburan, sastra anak mempunyai beberapa fungsi khusus, yaitu 1. Melatih dan memupuk kebiasaan membaca pada anak-anak. 2. Membantu perkembangan intelektual dan psikologi anak. 3. Mempercepat perkembangan bahasa anak. 4. Membangkitkan daya imajinasi anak. Sastra anak diyakini memiliki kontribusi yang besar bagi sebagian manusia yang mempunyai jati diri yang jelas. Kepribadian atau jati diri seseorang anak dibentuk dan terbentuk lewat lingkungan, baik diusahakan secara sadar maupun tidak sadar. Kontribusi sastra anak tersebut membentang dari dukungan terhadap pertumbuhan berbagai pengalaman, rasa emosi dan bahasa, personal, kognitif, sosial, etis, dan spiritual. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang sastra anak bagi teman-teman dan orang tua. Cukup sekian dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.